Sebelum materi, saya akan membicarakan kurikulum vitae dari Bu Nurul Humaida. Ya, beliau ini bagi saya panutan guru gitu ya dalam bidang bagaimana membimbing mahasiswa. Beliau itu sangat telaten dan ulet, sabar gitu dalam membimbing mahasiswa, dalam meningkatkan kreativitas dalam berbagai kegiatan. Beliau terus terang panutan buat saya di sini di Unisma ini. Jadi nama lengkap Ibu Dr. DRH Nurul Humaida MK, riwayat pendidikan, tempat tanggal lahir di Blitar, 11 September 1967. Kemudian meraih gelar sarjananya di UNER, kedokteran hewan, S2 biomedik di Universitas Brawijaya, dan S3 ilmu ternak di Universitas Brawijaya. Nah, dalam mendampingi kegiatan mahasiswa, kreativitas mahasiswa, banyak sekali beliau meloloskan mahasiswa untuk didanai baik dalam bidang PKM atau program kreativitas mahasiswa, PHBD, program hibah bina desa, KBMI, yaitu tentang kewirausahaan untuk mahasiswa. Jadi total 22 judul didanai dari tahun 2011. Untuk PHBD sendiri 4 kali dan KBMI 2 kali. Untuk kegiatan PKM yang diloloskan dan didanai bisa masuk ke Pimnas 2 kali, gitu. 2 kali Pimnas. Kemudian untuk PHBD sekali meraih pelaksana PHBD terbaik nasional. Jadi dari Unisma pernah meraih sekali PHBD dengan pelaksanaan terbaik nasional, dan beliau yang mendampingi mahasiswa pada saat itu. Dan kemudian Pimnas ini tahun 2013 PKMK dengan judul Usaha Jasa Periksaan Mastitis, Subklinis dan Sentra Peternakan Sapi Perah Pujon. Kemudian Pimnas lagi PKMPE atas nama Nufus Imami, ini untuk inovasi pemanfaatan limbah darah rumah tangga untuk potong ayam ya, sebagai green feeding protein substitution terhadap produktivitas puyuh. Dan beliau di tahun 2019 gitu ya, mengapa pertimbangan dari Fakultas Teknik untuk mengundang beliau juga salah satunya beliau pernah meloloskan mahasiswa dari Fakultas Teknik didanai pada tahun 2019 di PKMT, yaitu tentang kuribing, kursi IB, inseminasi buatan kambing portable dengan sistem mekanik sebagai kursi dongkrak otomatis pembantu kerja inseminator. Dan yang kedua itu dengan Ketua Ayu Rahmanda ya. Dari Fakultas Teknik. Kemudian yang kedua Febri Haryadi dari Fakultas Teknik, yaitu pada tahun 2019 dengan judul Inovasi Smart Roma, roasting mesin sangrai. Jadi mesin untuk mensangrai kopi, Ibu waktu itu ya. Nah, jadi beliau sempat 2 kali bekerja sama dengan Fakultas Teknik dan alhamdulillah didanai. Nah, itu jadi prestasi beliau sangat banyak sebagai dosen yang sangat sabar membimbing mahasiswa. Mungkin langsung saja waktu kami berikan sekitar 45 menit guys, untuk memberikan materi. Nanti question and answer setelah 2 materi. Waktu dan tempat kami serahkan pada Bu Nurul Humaida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DR3, kemudian juga Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Insinyur Warsito MT, Bapak WD1, WD2, beserta Ibu WD3, sohib saya ini, kalau Ibu WD3 ini Bu Unung, sering ketemu. Kemudian juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini. Kemudian Bu Ismi, moderator, dan ini anak saya ya, walaupun pemateri saya yang ke anak saya, terus satunya bagus juga ya ini, Saudara Teguh Dewangga.
serta anak-anak sekalian yang mungkin hari ini mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik. Ibu memberikan kiat-kiatnya, mungkin slide-nya bisa diinginkan ya. Memberikan kiat ini, mungkin yang utama itu hanya 4 slide, yang slide berikutnya itu sudah ada, bisa dilihat di apa itu, pedoman dan sebagainya. Nah itu akan memberikan tentang kata kunci ya, supaya nanti kenapa kita tuh mengapa harus menulis proposal PKM. Jadi Ibu tulis itu karena supaya tidak ada beban ya, takutnya karena ini apa diwajibkan ini ya. Tapi kalau kita tidak mempunyai apa itu dari hati ya istilahnya, dari hati sendiri, nah itu nanti keberhasilannya akan tidak. Sehingga di sini Ibu akan tekankan bahwa PKM ya, mungkin ada juga yang masih maba ya, yang ikut pada hari ini, karena info ini juga saya share di mahasiswa saya, terutama juga untuk di maba, karena mungkin belum dapat tentang PKM. Jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa. Jadi namanya kreativitas di sini berarti adalah ini di program ini memberikan wadah mahasiswa itu untuk menuangkan segala kreativitasnya. Nah, mahasiswa itu mempunyai kreativitas apapun, nanti di PKM itu bisa dituangkan. Mau pingin penelitian, mau pingin apa kewirausahaan, pengabdian, atau kalau mungkin yang teknik ini pinginnya yang teknologi atau karsa cipta, ada semua di situ ya. Tinggal bagaimana kita nanti meramu menulisnya sehingga apa tulisan itu menjadi indah untuk dilihat dan orang yang melihat itu akan paham. Oke. Nah, kemudian itu. Kemudian ini jauh hari saya sampaikan mengapa harus menulis proposal PKM. Nah, ini untuk mahasiswa di Unisma kalau menulis kalau mendapatkan ini terkait dengan beasiswa. Ya, ini jauh-jauh hari ini Bu menyampaikan ya. Jadi kalau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu di sini wajib untuk menulis proposal PKM. Nah, jadi tapi kewajiban itu jangan dibuat hati ini gerundel gitu ya. Karena apa? Manfaatnya itu sangat besar ya. Nanti itu di belakang nanti Ibu akan sampaikan. Nah, yang ketiga itu adalah ekivalensi. Nah, itu mungkin yang harus dipahami ya. Jadi ekivalensi ini terkait dengan apa? Nah, ini sudah ada SK rektornya. Kalau misalnya PKMP penelitian eksakta, nah nanti bisa ekivalennya dengan skripsi, ya kan enak itu sekalian PKM nanti skripsinya juga bisa. Nah, di situ ada aturannya bahwa nanti kalau PKMPE ini didanai ya, belum lunas ini didanai aja itu nanti bisa ekivalen deskripsi. Mungkin seminar tidak perlu seminar dan sebagainya terus nilai langsung A. Nah, itu sudah ada mungkin kemudian juga mungkin untuk mata kuliah tertentu kalau nanti ada yang PKMM ya itu mungkin dengan PKMM itu biasanya sesuai dengan apa yang di fakultas ya. PKMT itu misalnya PKM itu dengan entrepreneurship ya. PKMM mungkin ada kalau di teknik ada sosiologi atau penyuluhan itu ada enggak? KKN, PKMM itu ya, bisa dengan KKN ya, oke itu. Nah itu ini itu bisa bisa dimanfaatkan ya, oke. Nah ini yang terakhir ini, kenapa kita harus menulis proposal PKM ini? Modal dasar untuk menulis proposal apapun, walaupun nanti kan
nanti ada PKL, ada skripsi ya. Ini kalau ini skripsi ini saya pernah dengar dari mahasiswa saya. Ternyata beda kalau mahasiswa belum pernah menulis karya ilmiah dengan yang sudah menulis karya ilmiah dalam membuat skripsi. Karena sudah dilatih dalam PKM, sehingga nanti ketika menulis pun kemudian merumuskan dan sebagainya akan tajam ya. Kemudian yang harus kalian tahu bahwa Dikti Kemdikbud itu menyediakan banyak sekali kesempatan yang bisa diraih. Kalau saya lihat ini sebenarnya banyaknya di Fakultas Teknik loh. Mulai dari ini Ibu tulisnya sampai Ibu udah hafal ya itu aja. Ini di luar yang LKTI yang lain, di luar PHP 2D, di luar KBMI. Itu ada KMHE apa itu? Kontes mobil hemat energi. Waduh. Ada kontes KCI. Nah, itu yang mungkin yang teknik kemarin juara banyak itu. Kontes jembatan Indonesia. Waduh, ada KRI. Kontes robot Indonesia itu banyak sekali. Nah, itu kalau pingin tapi nggak mau nulis, ya percuma. Nah, jadi makanya itu diniatin ya mulai sekarang ya itu sudah harus bisa dan suka itu menulis ya. Oke, next berikutnya. Nah, bagaimana sih startnya untuk menulis proposal PKM itu? Karena kita mau dari mana? Nah ini yang kita cobalah kita jadikan menulis itu sebagai self-minded dan kebiasaan. Karena saya yakin semua mahasiswa setiap hari itu menulis lewat HP, menulis update ya, update status ya dan sebagainya. Tapi sekarang kalau kita bisa arahkan menulisnya itu diarahkan ke kreativitas. Itu kan akan sangat bermanfaat nanti karena ya kalau kita latih lah setiap hari. Saya yakin setiap hari itu tangan kita menari-nari dengan cantik ya untuk menulis itu. Nah, jadi kalau sudah menulis itu menjadi self-minded ya dan kebiasaan itu enak nanti berikutnya. Nah itu ini yang kedua. Kemudian cari ini nulisnya nice ya, dosen pendamping yang nice ya. Kalau lihat yang ada di ruangan ini nice semua. Ada Bu Ismi, Ibu tahu ada Bu Unung, Bu Priza itu, karena Ibu tahu ya. Ya itu karena kita memang bisa mencari mereka ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak mungkin dari fakultas sudah ditentukan dosen pendampingnya siapa dan sebagainya. Nah kita harus bisa bersahabat dengan beliau. Bersahabat itu dalam arti apa? Kita tahu mungkin bisa konsultasinya kapan, kebiasaannya seperti apa dan sebagainya. Karena tidak semua dosen itu mempunyai itu tadi karena mungkin banyak kesibukan dan sebagainya begitu ya. Jadi kita harus bisa bersahabat. Kemudian yang ketiga itu di sini adalah cari tim yang solid dan sevisi. Ya, ini kenapa Ibu tulis seperti ini? Kadang-kadang itu begini, yang menulis cuma satu gitu aja ya, tapi ternyata didanai. Ketika ini sudah didanai, ternyata timnya itu kan waktu awal itu hanya serabutan ngambil ini. Wah, harus didanai, harus kerja kompak. Nah, ini akhirnya akan terkendala. Terkendala itu juga akhirnya nanti yang bekerja cuma ketuanya aja satu orang. Padahal nanti ketika mau naik ya itu kekompakan tim itu akan dilihat betul, jadi akan kelihatan benar mana memang yang kerja satu tim atau cuma satu orang saja gitu. Nah itu intinya ada di situ ya. Jadi awalnya. Nah ini kalau jenis-jenisnya nanti mungkin next berikutnya ini mungkin sudah pahami semua. PKM itu tadi ya, ada PKM 5 bidang itu tadi, kamu tinggal nanti maunya kemana sih gitu.
ada PKM penelitian, mungkin yang sudah semester 5 ke atas ya, PKM kewirausahaan, pengabdian pada masyarakat, teknologi, mungkin yang di teknik ya, teknologi itu banyak sekali di situ ditawarkan. Kemudian karsa cipta, kalau saya itu cenderungnya kayaknya karsa cipta sama teknologi itu cocok untuk di teknik. Nah, kemudian ada karya tulis juga, itu ada artikel PKM artikel ilmiah, juga PKM gagasan tertulis. Ya, ini secara garis besar. Dan yang baru mungkin 2 tahun ini ya baru muncul itu PKM GFK, itu PKM gagasan futuristik konstruktif. Apa itu? Nanti Ibu akan jelaskan di belakang ya. Kemudian next. Nah, ini juga ada di ada di buku pedoman ya. Cuma Ibu sampaikan di sini kadang-kadang mahasiswa itu salah masuk ke skim ya, salah masuk skim, kadang-kadang juga untuk hal-hal yang sepele ya itu juga salah ya. Kemarin ketika Ibu waktu ada, kalau di sini kan ada biasanya setelah Osika Maba kan ada master maba gitu, ada kelas berkelas-kelas sama mahasiswa itu kan diindikan ya, itu ada yang sepele aja, misalnya pengajuan dana. Nah, di situ pengajuan dana kan minimal 5 kan, 5 sampai 12,5. Itu ada yang waktu itu nulis cuma 1,5. Ya, karena dia PKMK, cuma kebutuhannya cuma sedikit. Nah, jadi harus tahu misalnya di situ PKMP ya, karena penelitian ya, di situ jelas di sini adalah tekankan pada penelitian itu yang berbasis iptek ya, sehingga nanti bisa didapatkan informasi yang baru ya. Kemudian kalau PKMK, nah apakah teknik itu juga bisa PKMK? Nah, sangat bisa sekali ya. Tapi apalagi kalau di PKMK itu nanti kan harus ada unsur ipteknya masuk di situ ya. Jadi itu sangat bagus ya, nanti Ibu ada berikan contoh judulnya untuk PKMK. Kemudian PKM pengabdian, banyak lagi ya, kayak di sini kemarin PHBD itu sebenarnya itu hampir mirip ya juga dengan PKMN ya. Tapi dananya lebih besar ya Bu Ismi ya. Oke. Kemudian PKM teknologi, nanti bedanya apa, PKMM dan PKM teknologi ya. Jadi kalau PKMM itu biasanya mitranya, nah ini mitra itu harus non profit gitu ya. Jadi non profit itu atau yang tidak bekerja, istilahnya seperti itu ya. Kalau yang PKM teknologi itu itu harus yang mitranya profit, jadi harus dia punya usaha. Walaupun usaha itu masih misalnya ada melijo kayak gitu, sudah termasuk itu adalah mitranya itu adalah profit ya. Kemudian karsa cipta ya, karsa cipta. Nah ini barangkali kita harus, tadi yang disampaikan oleh Bapak WF3 maupun Pak Dekan, bahwa kreativitas kita itu harus dilatih, dipertajam. Nah, itu juga terkait dengan bagaimana kita menalarkan kira-kira apa yang kira-kira keinginan kita yang kita nalarkan itu kita konstruksikan, sehingga apa yang kita angankan itu nanti berfungsi, walaupun nanti misalnya masih dalam bentuk prototipe, itu tidak masalah ya. Kemudian kalau PKMAI, nah ini biasanya terkait dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, mungkin kalian sudah pernah KKN, pernah magang ya dan sebagainya. Kegiatan itu bisa ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi kalau mahasiswa juga membuat artikel ilmiah itu ada ekivalensinya juga, apalagi kalau itu nanti sudah dipublish ya, itu ada SK rektornya juga ya. Kemudian PKMGT, gagasan tertulis ya. Gagasan tertulis ini kan bagaimana kita bisa menuangkan gagasan itu yang jelas adalah futuristik, tapi bisa diimplementasikan walaupun dalam waktu yang lama. Nah, itu
kemudian sama GFK, PKM ya, GFK nanti apa? Nah ini mungkin kalau ada mahasiswa yang suka ngotak buat video dan sebagainya, daripada kalau buat video diupload tapi nggak dapat duit, kalau nanti ini diupload diikutkan PKM, itu nanti dapat ini ya, dapat penghargaan ya. Lumayan ya buat video gitu, kemudian sudah tidak perlu ini ya, tidak perlu presentasi untuk monet dan sebagainya, itu dapat 4 juta. Nah kan itu lumayan ya. Nah itu tadi jenis-jenis dari PKM. Nah ini next berikutnya, ini mungkin ini juga yang harus diperhatikan, strategi ya. Strategi yang harus diperhatikan ya. Satu di situ adalah penetapan skim PKM. Ya. Jadi kalau mau menentukan skim, kita milih yang mana ya, gitu ya. Nah, otomatis kita juga harus lihat strategi ya. Kalau mau membuat proposal PKM itu. Strateginya apa? Kita lihat barangkali yang saingannya nggak begitu banyak gitu. Mungkin sebentar sebelum next berikutnya ini saya ada data ya, ada data ini kemarin dari hasil ini saya screenshot jadi masih nampak ya. Coba dari di situ nampak bahwa sekali ya prosentase yang paling tinggi itu adalah PKM kewirausahaan ya. Jadi dari 64.786 proposal ya, jadi sampai 64.000 ya, itu ternyata yang paling banyak itu dari PKM kewirausahaan. Jadi kalau misalnya ide saudara, misalnya pingin PKM kepingin kewirausahaan, nah, itu mesti harus dikuatin di apanya? Nah, mesti ininya produk ataupun jasa yang dibuat untuk PKMK itu jangan yang umum, yang general ya. Nah, itu karena apa? Saingannya betul-betul tinggi ya. Nah, di situ. Kemudian ada lagi PKMPE, penelitian eksakta. Di sini urutannya urutan yang kedua. Itu. Nah, berarti gimana? Yang enggak ada, yang lawannya sedikit. Nah, gitu ya. Nah, itu saudara bisa masuk di, itu ada yang sedikit-sedikit itu ya, mulai dari PKM Karsa Cipta itu ya, penerapan teknologi PKM. Nah ini mungkin ada artikel ilmiah, gagasan tertulis maupun GFK. Saya kira kalau mahasiswa sekarang itu kalau untuk membuat video mengedit itu sangat sudah sangat excellent deh, bagus deh. Tinggal, iya saya lihat itu kan kemarin kalau nggak salah yang dari teknik itu yang juara ya, yang alumni ikatan alumni IKA itu ya mengadakan itu, kalau nggak salah dari teknik untuk buat video itu ya, iya juara 1 sampai 6 kalau nggak salah itu ya. Nah itu kenapa nggak dituangkan juga membuat dengan PKM GFK? Cuma memang nanti tetap walaupun membuat video itu tetap kan harus nulis dari inti dari di video itu. Itu makanya tadi dari awal itu Ibu self-minded untuk nulis nah gitu ya. Biasanya kalau anak teknik kan ya maunya praktis, males nulis gitu ya. Caranya bagaimana? Gandeng tim cari anggota yang suka menulis. Kalau misalnya kalian punya ide tetapi malas nulis, ya itu timnya ini yang biasanya ini yang cewek ya, cewek itu nulisnya senang dan sebagainya. Nah nanti ini kamu ide dan sebagainya tinggal menuangkan ke situ. Nah itu sudah tadi Ibu bilang bentuk tim yang solid ya. Jadi kemudian itu ya dari proposal PKM tahun 2020. Next berikutnya, padahal itu 2019 itu tadi jumlahnya 45.000. Tadi 2020
tadi 65. Nah, itu kenaikannya banyak. Karena itu persiapkan mulai sekarang. Karena tahun depan kemungkinan persaingannya juga semakin sulit. Karena apa? Proposalnya semakin banyak. Sehingga harus mempunyai strategi. Saya tak nulisnya gimana gitu. Selain nanti di administratifnya dan substantifnya. Oke. Kemudian balik yang ke tadi Mas, yang 2 slide sebelumnya. Ya itu. Nah, ya. Tadi penetapan skim PKM ya. Jadi kalau sekarang kira-kira saya nanti mau bagaimana ya gitu ya. Tentunya itu sesuai juga dengan minat kalian. Tetapi faktor banyaknya proposal, banyaknya yang mengajukan proposal itu juga kalian harus lihat ya. Kemudian ini penentuan judul. Nah, judul itu, kalau judul itu jangan yang biasa-biasa aja ya. Itu disebutkan harus karena namanya PKM harus kreatif ya. Selain kreatif juga harus solutif. Kalau solutif itu kalau era-era sekarang apa? Misalnya kalau yang topik yang lagi in sekarang kan pandemi. Nah itu kan cobalah membuat apa yang dikaitkan dengan pandemi. Itu kan sangat bagus sekali. Banyak teknologi-teknologi yang bisa dibuat yang terkaitan dengan pandemi ini ya. Kemudian jelas itu ada unik ya, futuristik jelas ya. Kemudian juga kontroversi. Sesuatu yang kontroversi itu pasti nanti akan dilihat ya. Yang beda daripada yang semuanya itu pasti akan dilihat. Selain mungkin kalau ini secara administrasi mungkin judulnya tidak boleh 20, jangan melebihi 20 kata, kemudian tidak ada akronim, padahal kemarin itu juga masih ada akronim, masih lolos juga ya. Jadi yang penting itu tadi ya, judulnya bukan judul yang biasa. Jadi kalau kurang, jangan yang judulnya itu buat yang menggigit gitu ya. Kalau nggak menggigit, kalau sambal nggak pedes ya wis percuma gitu ya. Oke, nah berikutnya, ini persyaratan administrasi penulisan. Ini kalau saya bilang ke mahasiswa saya harus hafal yang pokok, harus hafal karena reviewer itu kejam ya. Ini mohon maaf ya. Ini ada Bu Ismi juga reviewer ya. Reviewer nasional beliau itu ya. Saya bilang apa? Salah sedikit aja langsung mengurangi beban kerja. Mereka kan satu reviewer kan dikasih banyak sekali ya yang harus dikoreksi ya. Jadi kalau salah sedikit dari administratif, walaupun judulnya itu tadi tajam, menukik ya. Misalnya nanti ternyata halamannya lebih dari 10 langsung out sudah. Nah itu. Nah apa aja? Jadi kalau Ibu harus ada 4 deh. Mulai dari yang utama ini ya. Maksudnya yang utama, belum yang lain-lain. Yang lain itu nanti bisa belakangan ya. Jadi fontnya ya, New Time Roman kayak gitu ya. Size-nya ya. Kemudian spasinya ya. Jadi itu harus hafal biasanya. NTR, kemudian 12, 1, 1, 5, 443 itu marginnya kayak gitu ya. Dan penomoran halaman. Itu hafal dulu. Lalu yang nanti yang lain-lain itu menyusul ya. Jadi backbone-nya intinya itu ada di situ ya. Kemudian ini perhatian ekstra pada core proposal PKM. Di mana itu latar belakang dan metode. Karena kalau reviewer, kalau Ibu dulu pernah juga satu kali yang menjadi reviewer ya, kan itu kan tidak semua ya. Kalau misalnya kayak Bu Ismi ya, dari teknik itu bisa menerima dari anak sosial minor juga semua dari semua ini ya. Jadi biasanya yang kita lihat pertama itu tajam ke latar belakang itu harus benar-benar nyambung antara yang di judul, antara ada gap tadi atau jadi di sini seninya menulis yang bisa untuk menjembatani gap tadi sudah terbaca di latar belakang itu ya. Kemudian kalau tinjauan pustaka, kalau saya dulu sih kalau sudah memenuhi saya bacanya nggak begitu jelimet kalau tinjauan pustaka karena yang bukan bidang kita ya. Dan itu adalah metode ya.
metodenya itu karena memang beda. Nanti kalau misalnya kalau PKMPE mungkin metode penelitian ya, kalau mungkin PKMM itu metode apa pelaksanaan. Nah, disitu dijelaskan metodenya seperti apa. Supaya dari metode itu tadi, dari background apapun dari reviewer itu akan melihat kalau metodenya itu nanti sudah bisa mencapai hasil ya, atau step-stepnya itu sesuai dengan apa yang bisa menjawab gap tadi, nah itu sudah bagus itu. Nah ini ya, oke. Next berikutnya, nah ini kalau ini cuma ya PKMPE itu tadi Ibu sudah menjelaskan ya PKMPE itu apa ya. Ini Ibu cuma di sini jadi salah satu contoh judul itu aja. Nah, kadang-kadang kalau saya lihat yang mungkin sebagai reviewer yang di Unisma ya, nanti kalian itu anak-anak itu kadang-kadang judulnya itu biasa-biasa saja ya. Kalau misalnya ombak itu tenang gitu, tidak menantang, tidak menggigil. Kalau reviewer baca harus ngantuk gitu ya. Nah kalau PKMPI barangkali nanti Bapak Ibu dosen itu bisa membantu ya. Mungkin kalau mahasiswa itu bisa setajam itu. Jadi saya mungkin kalau ada Bapak Ibu dosen yang ikut di sini ya, itu bisa membantu. Atau Bapak Ibu ada penelitian dan sebagainya itu bisa dialurkan, dicantolkan ke mahasiswa ya. Kalau mahasiswa masih belum kalaupun toh bagus, masih tetap harus dipertajam. Itu biasanya yang bisa itu adalah dosen peneliti ya. Kemudian next berikutnya, nah ini PKMK ya di situ ya, PKMK. Nah tadi sudah disebutkan kalau PKMK jangan yang biasa-biasa aja ya, biasa-biasa aja itu mungkin kalau teknik, kalau yang buat biasa-biasa aja misalnya kemarin buat makanan kayak gitu ya, itu menurut saya karena di teknik itu banyak sekali inovasi iptek yang bisa dimasukkan untuk PKMK ya. Jadi PKMK itu bisa barang maupun jasa ya di sini. Jadi tekankan di situ ada unsur ipteksnya ya. Kemudian nah kalau bisa produknya namanya ke mahasiswa ya, jangan bersaing dengan produk baru, jangan bersaing dengan produk yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian jelas yang pelakunya di sini adalah mahasiswa. Dan yang ini yang penting ya, kalau saya pernah juga untuk PKMK itu ada lolos juga selain mahasiswa saya sendiri, saya juga membimbing anak pertanian, kolaborasi juga dengan ekonomi. Itu sudah nilai lebih ya. Kalau misalnya PKMK itu sudah masukkan satu dari ekonomi maupun via bisnis, masuk ke situ, itu pasti nanti akan menjadi nilai lebih ya. Oke. Nah ini saya next ya. Next di situ contoh judul, supaya nanti wawasan anak teknik ini bisa terbuka deh. Kalau membuat PKMK ya, itu ada laundry in. Nah, apa itu laundry in? Ternyata aplikasi yang menawarkan berbagai layanan untuk mahasiswa menggunakan jasa laundry. Sudah ini kalau anak teknik kan ngerti ya, itu cuma cari sela-selanya, kira-kira kalau laundry in sudah ada, nanti saya untuk tahun depan buat apalagi ya kira-kira. Nah, mungkin ini aplikasi untuk cari kos-kosan itu udah ada loh. Itu kan bisa kan ya, pakai misalnya kos-kosan yang macam-macam kan, yang tipenya apa itu pakai aplikasi, karena semua itu sekarang pakai aplikasi dan itu sangat dekat dengan saudara ya. Kemudian ini ada alat pemantau dan perencana biaya konsumsi listrik rumah tangga berbasis IoT, Internet of Things. Nah itu ya, itu kan jadi jangan nanti produk-produk makanan ya
Itu ya. Kalau misalnya makanan itu ada unsur teknologinya lah, masukkan ada di situ ya. Oke, kemudian kalau sekarang ini PKMM next ya. PKMM itu di sini apakah teknik bisa PKMM? Oh, sangat bisa ya, pengabdian ya. Jadi PKMM ini tadi dikatakan bahwa mitranya adalah non profit ya. Apa itu? Bisa ke sekolah, panti asuhan dijelaskan ya, bisa pemerintah juga, Karang Taruna, ibu-ibu PKK atau masyarakat lainnya ya. Bimbingan ibu yang tahun ini PKMM Gold didanai, mitranya itu adalah penyintas kusta. Nah kalau kayak gitu-gitu itu mungkin juri untuk melek ya kayak gitu ya kalau melihat seperti itu ya. Nah itu ya. Nah itu yang non profit. Jadi mitranya dianggap non profit atau karena tidak ada penghasilan, tidak bekerja itu maksudnya ya. Apa aja kegiatannya banyak, ada bisa ngasih bantuan teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya ya, itu di situ ya. Kemudian ini judulnya, coba contoh untuk judul PKMM mungkin next berikutnya di situ. Itu yang tadi ya, itu yang mahasiswa saya itu adalah peningkatan kualitas hidup penyandang kusta. Maksudnya di sini adalah penyintas ya. Jadi karena dia kalau kusta itu kalau sudah kena kan kadang-kadang ada kecacatan fisik gitu ya. Selain kecacatan fisik juga dia tidak diterima secara sosial ya, sehingga cari pekerjaan itu kan juga sulit. Nah ini dikasih pemberdayaan dengan itu tadi budidaya ayam chopper gitu. Iya, tapi karena virtual ya kemarin itu ya akhirnya kita membuatkan video pelaksanaan budidaya sama buku panduan itu yang kita berikan ya. Oke. Berikutnya itu ya ada juga, itu ada literasi keuangan PKMM juga itu ya, non tunai berarti sekolah nih di SD Muhammadiyah ya, itu 9 Malang itu dengan ya RFID literasi keuangan non tunai. Nah, sekarang karena semua sudah non tunai itu sudah mungkin nanti berikutnya sudah non tunai semua ya, itulah. Nah ini memberikan literasi, memberikan edukasi ya dan sebagainya gitu. Nah berikutnya adalah PKMT ya, next gitu. Kalau PKMT, nah ini fotonya saya ambil nanti yang kemarin bimbingan saya dari teknik ya, ada Febri, ada Andrean, kemudian ini kolaborasi juga dengan anak pertanian karena kopi itu tadi. Kolaborasi itu sangat penting. Ini saya sampaikan sekarang ya. Jadi kalau memang itu nanti terkait dengan bidang yang bukan di teknik ya, untuk item kalau ini kan misalnya kopinya kayak gitu ya, maka gandenglah dari lintas disiplin ilmu ya. Kemudian ada SEPA ya kalau nggak salah itu ya, ada 4 ya. Nah, itu adalah membuat tadi yang disampaikan Bu Ismi roasting ya. Nah, itu. Jadi mitranya adalah kelompok karena harus profit ya, itu adalah kelompok tani kopi ya di situ ya. Itu hasilnya, dan hasilnya diberikan ke mitra. Mitranya sangat senang sekali, sampai sekarang masih dipakai, dan itu menjadi produk unggulan desa di Sumberjo, Poncokusumo. Sudah diakui oleh Pak kecamatannya bahwa itu merupakan produk unggulan. Kopinya namanya kopi BTS ya. Jadi alatnya salah satunya itu dari hasil dari PKMT ya. Gitu. Oke, nah kemudian itu tadi ya. Oh ya, next ini namanya. Enggak tahu Febri udah lulus ya. Sudah gitu ya. Oh, tinggal itu ya. Selalu kolaborasi itu Ibu sampaikan ya.
penting sekali untuk membuat apapun, untuk proposal itu kalau kaitannya ada dengan lintas bidang kolaborasi saja itu ya. Nah, itu ada Febri ya, selfie ya itu ya. Itu kemudian yang kedua itu Kuribeng, nah, itu dari Nur Hasanah ya ketuanya ya, Nur Hasanah. Kemudian ada juga ada dari peternakan ya. Kemudian next berikutnya, nah ini Karsa Cipta. Nah ini Karsa Cipta ini saya yang kalau saya lihat tadi kan saingannya juga sedikit ya, peluang untuk menangnya besar. Coba deh kalian komunikasi dengan Bapak Ibu dosen ya, mungkin untuk ide seperti ini. Ada karsa atau ya keinginan seperti ini, tetapi itu bisa diimplementasikan itu biasanya seperti apa. Nah ini kalian bisa komunikasikan dengan dosen ya, karena kalau menurut saya di teknik ini banyak sekali kesempatan kita bisa menuangkan sesuatu itu dengan teknologi ya. Jadi ini merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa ya, karsa keinginan ya, dan nalar mahasiswa, diskusi nanti yang baik dengan dosen. Saya punya ide seperti ini Bu, gini, bagaimana cara menuangkan dan sebagainya ya, itu nanti bisa diskusi ya. Kemudian kalau Karsa Cipta itu tadi yang disampaikan, kalau masih dalam bentuk prototipe itu tidak masalah. Misalnya mungkin belum memberikan manfaat, tetapi itu mungkin kedepannya itu bisa diimplementasikan, itu nggak masalah ya itu. Mungkin sekarang misalnya kalau ada nggak kira-kira ada jam yang bisa menunjukkan saya ini kadar gula yang turun. Nah, sekarang kan banyak sekali penderita diabetes ya. Nah itu nggak perlu dia sampai kadang-kadang kan drop gitu ya, drop atau kadang-kadang tinggi. Nah itu mungkin ada darah, kalau bayangan itu ya, darah itu bisa berkomunikasi dengan sinar, nggak tahu sinar apa di situ kalau bayangannya. Itu bisa kan itu nanti di dalam kalau dipakai ya itu nanti akan memberikan alarm. Itu kalau misalnya prototipe aja nggak masalah gitu, bisa memberikan alarm ketika kadar glukosanya rendah, kadar glukosanya tinggi. Nah, itu kan enak kalau sudah dipakai di tangan, itu fleksibel dan portable juga ya. Nah itu contoh judul ya. Jadi kalau Ibu setiap ini saya kasih contoh judul itu maksudnya supaya karena yang pertama itu pasti reviewer itu lihat judul dulu. Kalau kita judul dulu ya, kadang itu pernah lihat judul itu cuma satu kata, pernah itu ya. Judul satu kata pada kata ya itu pernah lihat. Itu judul juga menarik itu ya. Tidak, padahal kan definisinya judul itu, dari judul itu kita sudah tahu maunya apa, kegiatannya apa, tujuannya apa, kayak gitu ya. Tapi ini justru judul itu menantang reviewer untuk melihat lebih dalam. Ternyata didanai juga ya. Itu contoh Karsa Cipta itu ya, Smart Hybrid Energy Water Purifier sebagai solusi air bersih di daerah terpencil. Nah itu banyak sekali teknologi yang diangkat. Nah sekarang kalau PKM AI ya, nah kalau PKM AI, PKM GT enak itu nggak perlu dimonef gitu ya. Nggak perlu dimonef, tapi kalau yang GT itu ikut timnas, kalau AI enggak ya. Itu nggak perlu dimonef, dapat ini ya, dapat hadiah itu ya. Jadi kalau AI, kalau misalnya saudara pernah ini biasanya kaitannya dengan kegiatan Tridharma, ya, bisa ada ini studi kasus, praktek lapang, magang, KKN dan sebagainya. Kalau suka nulis, tadi balik lagi ke suka nulis ya, tuangkan dalam tulisan, dibimbing oleh dosen yang tepat, nah itu jos nanti ya, untuk kan itu artikel ilmiah. Dan kalau lolos ya itu nanti ekivalen juga itu, ekivalen juga dengan skripsi ya.
Kemudian gagasan tertulis. Nah, gagasan tertulis. Nah, ini ya merupakan next ya, itu ya, PKMGT ya. Itu merupakan gagasan. Nah, ini gagasan yang apa ya? Kalau kita ini kadang-kadang gagasan yang tidak masuk akal ke masa depan, futuristik, tetapi itu berdasarkan apa? Teori, kepustakaan teori, literatur ya itu, dan itu nanti apa? Realistis dan bisa diimplementasikan walaupun tidak dalam waktu dekat. Itu ya. Nah, itu. Jadi jelas harus ada unsur. Aduh, kurang 5 menit ya. Nggak terasa ya. Kalau sama Mas nggak terasa deh ini. Pak ngebut aja kalau gitu ya. Kreatif dan bermanfaat ya. Oke. Gitu ya. Contoh-contoh judul, pokoknya pesan ibu judulnya jangan judul yang biasa aja gitu ya. Oke, berikutnya, nah ini tadi GFK ya. GFK ini mungkin saya bisa menyarankan pada Bapak Ibu dosen teknik ya, karena sudah ada sumber daya yang bagus dari mahasiswa teknik ini untuk membuat video. Tinggal mengarahkan di mana di topik yang diambil. Nah, itu topik sudah ada ya, bisa di SGDS macam-macam itu ada di situ ya, maupun di isu nasional. Ya, isu nasional itu ada korupsi, ada narkoba, bla bla, ada juga. Nah, ini pun kalau isu nasional, pilih yang kemungkinan tidak dipilih oleh yang banyak. Nah, misalnya kayak konservasi satwa liar, bagus itu. Ya, jangan pilih yang NKRI, memang banyak mungkin kalau sekarang itu yang seperti itu ya. Kemudian, nah ini aja ya. Ini tadi persyaratan administratif ya. Next, mungkin yang terakhir ini ya. Nah, ini di luar 4 yang komponen utama tadi ya. Nah, ini juga harus diperhatikan, misalnya stempel kayak gitu, kadang-kadang ya tanda tangannya juga harus tanda tangan basah ya. Oh ya, itu banyak itu ya jumlah anggotanya, misalnya harusnya 4 sampai 5, ini kok cuma 3 itu ya. Itu harus diperhatiin betul. Kalau ini nanti tapi yang pokok tadi memang utama ya, yang mulai dari 10 halaman, marginnya, spasinya dan sebagainya ya. Ini yang tambahan, ini juga harus saudara perhatikan ya, karena salah dari satu itu maka saudara akan dilempar gitu. Jadi enggak reviewer seneng gitu kalau justru reviewer itu mencari kesalahan ya, supaya apa? Tugas saya semakin sedikit gitu. Jadi untuk halaman yang harusnya di kanan atas itu ditulis di kanan bawah. Waduh, wis black gitu. Nah, yang terakhir ini, kenapa sebenarnya Ibu tadi menekankan next ya, menekankan pada menulis ya, karena itu ini Ibu ingin menyampaikan bahwa kalau saudara menulis itu nanti menjadi jejak digital yang bagus sampai kapanpun. Kalau saudara pun sudah meninggal itu masih ada itu, makanya buat jejak digital yang bagus ya, jangan sampai jejak digital itu yang ini ya, terutama bentuk ini ya, literasi itu tadi ya, buat yang bagus, menjadi kenangan yang bagus. Nah, ini yang saya juga suka ini ya, yang ini juga, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, artinya itu kamu bukan anaknya orang yang kuat gitu ya, maka jadilah penulis. Nah, itu dari Imam Al-Ghazali itu ya. Menulis itu mudah, menulis itu enak ya. Kalau saudara nanti sudah biasa, kalau misalnya saya banyak ide tapi nggak bisa menulis, gandeng temenmu yang suka, yang bisa menulis. Karena itu tadi Ibu bilang cari tim yang solid. Gitu. Saya kira itu ya. Next itu apa? Oh, selamat bekerja dan bekerja. Mudah-mudahan tahun 2021 itu nanti
banyak proposal dari mahasiswa Unisma, mahasiswa terutama mungkin dari Fakultas Teknik ya, tahun depan nanti akan bermunculan proposal tidak hanya PKM saja kalau pesan Ibu ya, banyak sekali ada kontes robot, jembatan dan sebagainya, tulis itu ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.